Ya, halo teman-teman. Hari ini kembali lagi sama saya Mimin. Saya akan membuat hari ini adalah bakpao dengan 3 macam isian, yaitu dengan isi pertama bengkuang ebi. Ini halal karena tidak mengandung B2. Lalu ada kacang tanah yang sudah kita sangrai, kita tumbuk, lalu kita kasih gula. Dan yang ini kacang hijau. Ya, kali ini kulitnya ini benar-benar lembut dan mengembang. Mengembangnya itu bagus karena saya sudah mencoba beberapa kali untuk membuatnya. Dan bahan-bahan karena di sini isian saya cukup banyak, jadi saya membuatnya itu 2 resep. Cuman yang di sini yang akan saya share adalah 1 resep untuk adonan bakpaonya, kulit bakpao. Ya, untuk yang pertama adalah bahan biang. Di sini saya sudah memasukkan bahan biang tepung terigu dengan ragi. Untuk 1 resepnya itu ialah 300 gram tepung terigu rendah protein, lalu 4 gram ragi, dan sebanyak 200 ml air dengan gula pasir yang sudah kita larutkan. Lalu kita campurkan ke dalam adonan biang ini. Oh ya, untuk yang air ini, air yang sudah kita larutkan dengan gula, ini harus air es atau air dingin. Ya, kita masukkan. Lalu kita mixer. Ya, kita mixer dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya rendah dulu supaya adonannya itu tidak berterbang-terbangan. Lalu pelan-pelan dengan speed tinggi. Ya, di sini kita pakai dengan speed tinggi karena mixernya goyangannya lumayan kencang, jadi saya pindahkan ke lantai. Setelah adonan menjadi satu, ini kita mix sampai adonannya itu agak sedikit kalis, cuman jangan terlalu lembek. Ini untuk adonan biang, adonan pertama. Sambil kita menunggu adonan agak merata, ya, ini adalah bahan kedua, bahan utama untuk adonan bakpaonya, yaitu 150 gram tepung terigu, lalu 50 gram tepung tangmi. Cuman di sini berhubung tepung tangminya saya tidak ada, maka akan saya ganti dengan tepung terigu. Lalu 3 gram ragi. Ini raginya. Lalu di sini kita membutuhkan baking powder 6 gram. Lalu 70 gram untuk air dingin, dan 100 gram gula pasir yang sudah kita larutkan. Lalu 5 gram garam dan 75 gram mentega putih. Ini adalah adonan kedua, adonan utamanya. Nah, untuk bagian bahan biang ini sudah kita mixer kira-kira tidak sampai 2 menit. Sekitarnya 2 atau 3 menit, itu tergantung dari mixer kalian masing-masing, karena ini mixer turbo dan agak cepat, jadi dia lebih cepat adonannya itu menjadi satu. Dan ini adonannya sudah padat dan menjadi satu. Ini kita diamkan kurang lebih 1 jam atau sampai 1,5 jam biar dia mengembang 2 kali lipat bahan biangnya. Ya, untuk bahan biangnya bisa kita tutup dengan kain bersih, kain serbet seperti ini. Kita diamkan. Ya, teman-teman, sorry, tadi ada kesalahan. Ternyata pas aku cari, aku tanya mamaku, ternyata tepung tangmiannya itu disimpan sama dia. Pantesan aja tadi aku cari nggak ketemu. Jadi aku ganti tadi sisa dari untuk tepungnya itu, aku ganti dengan tangmian. Tadinya kan kalau tidak ada kita bisa ganti dengan tepung serbaguna. Nah, berhubung sudah ada, jadi aku ganti. Fungsi dari tepung tangmian itu, dia tuh mencerahkan tekstur dari permukaan si kulit bakpaonya dan membuat teksturnya si bakpao itu menjadi lebih soft, lebih halus dan lebih lembut pada saat kita makan gitu ya. Pokoknya kerasa lebih lembut. Nah, di sini adonan bahan utama udah menjadi satu, yaitu tepung terigu,
tepung tangan, lalu ada ragi, baking powder, dan ada garam. Di sini garamnya aku pakai garam Himalaya, jadi kelihatannya di sini warna pink karena Himalaya emang warna pink. Nah, di sini adonannya ini aku diamkan selama 1 jam dan ini sudah mengembang. Ini sudah 2 kali lipat mengembang dan ini nantinya akan kita mixer berbarengan dengan bahan utama ini. Si biang akan kita mixer berbarengan. Nah, ini bisa kalian lihat pori-porinya ini sudah mengembang. Ini akan kita angkat, lalu nanti kita campurkan. Ini adonan biang yang udah aku angkat, lalu aku siapkan adonan bahan utama, aku jadikan satu, kita mixer berbarengan dengan air gula yang sudah dilarutkan. Dan ini air gulanya juga dingin ya. Dan kita siram air gulanya. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah ke tinggi. Biar kita aduk hingga rata adonannya. Ini adonannya udah setengah kalis. Adonannya sudah setengah kalis, kita masukkan mentega putih. Lalu kita mixer sampai adonan benar-benar licin dan kalis. Yang ini baru setengah kalis. Ini adonan biang dan adonan utama sudah menjadi satu. Lalu kita mixer dengan mentega putihnya sampai kalis. Ya, ini adonannya sudah kalis. Dan pastikan pada saat kita mixer adonan tidak ada adonan-adonan di sekeliling board mixer ini menempel, dan ini sudah benar-benar bisa kita gunakan. Ya, ini adonan yang udah jadi, yang udah aku timbang, aku bulatkan dan siap untuk dibentuk dan diisi. Oh ya, biar nggak lengket, tangan kita oles sedikit tepung terigu sama di alat ininya, alat penggilingnya. Ya, ini adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat. Kalau kita kukus, kita selalu kukusnya yang pertama kali kita bentuk. Kayak seperti ini. Ini udah kita bentuk duluan, ini ngembangnya juga udah beda. Nah, yang ini belum begitu mengembang. Jadi belum boleh kita kukus. Pokoknya kita diamkan kurang lebih 1 jam, minimal 50 menit dari kita bentuk. Dan ini adalah tampan kedua. Jadi kita nggak boleh ngekukus tampan yang kedua, kita harus kukus tampan yang pertama kali kita bentuk dulu. Ini juga udah ada yang mengembang, cuman ngembangnya itu tidak seperti yang tampan pertama. Kalau kita kukus, kita harus kukus pas airnya mendidih, benar-benar mendidih, dan 15 menit kita kukus. Kita nggak boleh buka tutup, nggak boleh ngintip-ngintip gitu, karena itu akan mempengaruhi perkembangan pada saat pengukusan si bapaunya. Ya, ini udah kita kukus, kukusnya itu sekitar 10 menitan. Ya, ini bapau yang sudah jadi. Ini ngembang, juga rasanya juga enak, terus dia soft juga, chewy gitu, tuh, lembut dia. Ini ada berbagai rasa dan paling enak itu kalau dicocolin sambal cabai. Dan yang ini yang kacang tanah. Teksturnya kalian bisa lihat. Bener-bener lembut banget teksturnya. Ya, semoga resepnya ini cocok di kalian. Sekian. Jangan lupa di subscribe ya, supaya aku bisa nge-share lagi resep-resep yang pastinya enak dan mudah praktis.